Bro, lo ada yang ngerasa nggak sih ngojol di masa sekarang ini udah kayak nggak bisa diandelin gitu buat jadi pendapatan utama? Dulu perasaan nggak gini-gini amat deh. Sekarang mah cari 100 ribu aja udah kayak yang susah banget gitu cuy. Sekarang itu kayaknya cuma bisa ngandelin pas lagi kita hoki aja. Pas dapat argo gede, bisa aja lu dapat 100 ribu bahkan 200 ribu kalau lu lagi hoki. Tapi lu kan tahu sendiri hoki itu nggak datang tiap hari bro. Dan meskipun lu seharian dapat 100 ribu, 100 ribu itu masih kotor cok. 100 ribu itu belum dipotong bensin, makan, ngopi, apalagi ketika lu driver yang suka ngerokok. Maka lu pulang-pulang pasti cuma dapat hikmahnya doang. Ya kira-kira separuhnya lah ya. Dari hasil yang lu dapetin seharian tadi, bahkan kurang dari separuhnya. Dan parahnya lagi, dari pendapatan harian kita itu kadang nggak sanggup gitu ya buat menyisihkan uang untuk perawatan kendaraan, yang dimana itu sangat penting karena kendaraan kita itu nyawa kedua bagi kita yang harus selalu dalam kondisi prima. Lu bayangin aja duit hasil ngojol habis setiap hari, sementara udah waktunya harus ganti oli, ganti ban, kampas rem, dan sebagainya. Pusing nggak tuh? Pokoknya kalau diceritain mah sedih cuy. Lu pernah nggak sih ngojol dengan kondisi motor yang gredek parah gitu ya, dan kampas rem itu hampir habis, nggak pakem sama sekali, sampai-sampai gue kalau mau ngerem itu ya harus dari jauh-jauh hari kayak kereta gitu jatuhnya. Lu pernah nggak sih kayak gitu bro? Gua pernah kayak gitu bro. Ya mau gimana lagi, jadi pilihannya itu antara lu ke bengkel buat benerin tuh motor, tapi lu nggak bisa bawa pulang gitu buat anak bini lu. Itu rasanya sakit banget cuy. Jadi gua berpendapat bahwa kerjaan gua sebagai ojol di masa sekarang ini udah kayak jalan di tempat aja gitu. Hasil uang yang didapat hari ini habis di hari itu juga. Boro-boro mau investasi emas, saham atau kripto, duitnya kagak ada bro sisanya. Lah apa yang mau diinvestasiin kan? Makanya nih gue mau pesen buat kalian yang masih muda-muda, yang belum kawin gitu ya. Kalau emang lu saat ini udah jadi ojol atau baru mau jadi ojol, ya nggak apa-apa, lu rasain aja dulu setahun 2 tahun mah gitu ya ngojol. Nanti juga lu bakal ngerasain juga gimana rasanya. Dan lu jangan terbuai 100% kerja jadi ojol cuy. Kalau lu fokus di ojol, lu bakal lupa sama skill yang ada di dalam diri lu. Bisa aja lu punya skill yang lain yang bisa lu asah setiap hari, tapi skill itu nggak di-upgrade gitu ya tiap hari karena lu sibuk ngojol. Paham kan maksudnya gimana? Gua kasih contoh dari pengalaman teman gua sendiri. Ada satu teman gua namanya Adam ya. Dia dulunya ojol juga. Gila, gua salut nih sama si Adam ini. Dia itu kerja jadi ojol sangat totalitas banget. Berangkat pagi, ngalong sampai malam. Tapi ya sama aja cok, uang dari hasil ojol itu emang sih kelihatannya gede ya, 100, 150, bahkan 200. Tapi itu cuma tinggal angkanya doang. Fisiknya mah kagak ada, habis di jalan cok. Pulang-pulang cuma dapat duit separoh, bahkan seperempat doang dari hasil ngojol sehari semalam itu. Maka dari itu teman gua Adam ini nyerah jadi ojol. Lalu ia memutuskan untuk banting setir menjadi kuli bangunan, yang dimana pada awalnya itu dia jadi kenek bangunan ya. Lu semua paham ya kenek bangunan itu kayak gimana? Kenek itu istilahnya sebagai asisten dari petukangnya gitu cuy. Kerjaannya itu kayak ngaduk semen, ngunjal pasir, ngunjal bata, pokoknya ngebantuin petukangnya itulah. Pasti lo semua paham lah ya. Nah, gaji dari kenek bangunan ini 150 ribu per hari. Tapi lama-kelamaan karena dia bergaulnya tiap hari sama petukangnya ini, dia memperhatikan gimana caranya pasang bata, pasang keramik, genteng, dan sebagainya. Jadi lama-lama si Adam ini dia coba mencuri-curi skill ya dari petukangnya ini. Dan lama-lama dia jadi bisa seperti petukangnya itu. Dia sekarang bisa pasang bata, pasang keramik, melester. Intinya dia udah nggak jadi kenek lagi lah sekarang. Dia udah mampu mengupgrade dirinya sendiri yang awalnya dari kenek bisa jadi seorang petukang. Yang dimana gaji petukang itu jelas lebih besar dari kenek. Dan dia sekarang hidupnya udah enak ya, nggak kekurangan lagi untuk anak dan istrinya. Karena dia udah punya skill pertukangannya itu, dan ada proyeknya aja tiap hari gitu. Andai kata si Adam ini terus-terusan jadi ojol, maka dia nggak mungkin bisa jadi tukang seperti sekarang. Dan hidupnya pasti stuck di situ-situ aja gitu ya. Nah, jadi itu maksud gua cuy. Jangan terlena sama kerjaan ojol, yang dimana meskipun lu udah bertahun-tahun ngojol, nggak ada skill yang bisa lu upgrade di situ. Paling-paling mentok cuma yang tadinya nggak ngerti maps gitu ya, jadi ngerti maps. Udah gitu doang. Dan itu nggak menambah penghasilan cuy. Udah gitu aja tiap harinya, berangkat pagi, pulang petang, dan hasilnya habis nggak menutup kebutuhan, cuma bisa nyambung hidup asal bisa makan tiap hari.
Ini gua ngomong buat yang udah hidup mandiri dan udah berkeluarga aja ya. Tapi ketika lu driver yang masih anak mama, lapar tinggal pulang, makan masih numpang gitu ya, itu beda cerita bos. Ini gua lagi cerita tentang hidup seorang lelaki yang sesungguhnya. Jadi intinya menjadi driver ojol di masa sekarang ini udah beda dari ojol di masa yang dulu. Dulu sebelum corona, ojol itu bisa dapat 400 sampai 500 ribu sehari. Gua percaya. Lah sekarang lu bisa rasain sendiri perbedaannya gimana. Coba lu komen driver lawas yang pernah merasakan manisnya uang ojol di masa itu. Coba lu komen semua gimana perbedaannya. Jadi buat lu pada yang masih muda dan ada kesempatan buat upgrade diri lu buat punya kerjaan yang layak dan yang lebih baik gitu ya, maka kerjakanlah. Jangan fokus sama pekerjaan ojol. Dan buat kita semua yang udah mentok cuma bisanya jadi ojol gitu ya, karena nggak ada lagi kerjaan lain, karena keterbatasan usia dan sebagainya, ya kita sama-sama aja berdoa ya, semoga semuanya baik-baik aja, dan semoga suatu hari kita bisa menemukan skill yang ada di dalam diri kita untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya robbal alamin.